Oke, silakan Pak Hendro. Sorry, unmute. Yes, good morning. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah bersama-sama kembali. Kita hadir dengan hati yang gembira, kita mau menyambut hari yang baru dan mau memuji serta menyembahnya. Saudara tahu mengapa saudara bisa hadir di tempat ini? Karena Tuhan sudah memilih saudaraku semuanya hadir setiap pagi di channel Worshipers of God. Dan Tuhan sudah memilih kita. Amin saudaraku. Amin. Saudara, Amin. selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim serta mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh my brother ya, Mario Zhang from Cirebon. Wow. Luar biasa, jauh sekali dari Jakarta ke Cirebon. Apalagi saat ini jalanan tolnya lagi macet semuanya. Saudara. Pulang kampung. Baik, saudara, kita akan memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Ibu Marta, mohon bantu buka dalam doa. Silakan Bu Marta. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah untuk kami. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami, agar kami benar-benar Tuhan boleh masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pagi ini kami benar-benar boleh mencari wajah-Mu, mengenal Engkau melalui firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di GWG ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah jiwa-jiwa yang ada, baik lewat Zoom ini Tuhan, maupun di Facebook, YouTube, Radio GCB Tuhan. Engkau sendiri melawatnya Tuhan. Pakai Pak Hendra lebih heran lagi Tuhan. Dengan urapan yang baru Tuhan. Mengalir. Damai sukacita terus mengalir. Tuhan urapi juga Pak Mario yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Beracaralah Tuhan. Kami siap Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lord, I worship you. Lord, I worship you.
my everything. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Sebab kami tahu kami punya Allah yang selalu menolong kami dalam kehidupan ini. Sebab Kau janjikan selalu kemenangan kepada kami, bahkan lebih dari pemenang. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan yang selalu menolong kita, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Budi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, sebab Dia Bapa yang baik. Pujilah Tuhan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, yang Engkau kasihi, bahkan Kau jadikan kami biji matamu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, tetaplah bersamaku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu, pulihkanku. Tuhan tahu jalan manapun kakiku
timbul seperti emas. Ku kan timbul seperti emas. Ku kan timbul seperti emas. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only on. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, Jesus. And my heart will follow only after you.
kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang telah Kau lakukan buat hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang memperhatikan anak-anaknya. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pasti hari ini ada kelepasan, pasti hari ini ada jawaban doa, hari ini ada pertolongan, hari ini ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Dengan iman Tuhan kami terima semua janji-janji-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Mario. Ya, amin, saudara. Biar nama Tuhan dipermuliakan ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika kita belajar lagi ya Tuhan, atas firman-Mu, kebenaran-Mu. Buka kami ya Tuhan, mata hati kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran-kebenaran-Mu. Pakaian lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku. Hari ini kita mau coba belajar ya. Sama-sama kita belajar dari Yosua ya. Yosua awalnya itu adalah hambanya Musa gitu ya. Yosua, kalau kita lihat dari latar belakangnya ya, Yosua memang anak muda ya, dilahirkan di Mesir, ikut perjalanan Musa sampai ke tanah perjanjian gitu ya kan. Dan kita tahu juga Yosua dan Kaleb ini yang masuk gitu ya kan, yang masuk ke mengintai tanah perjanjian itu. Dari 12 orang yang mengintai, 2 orang ini yang punya pemikiran positif. Oke, temanya adalah sebenarnya temanya just do it ya. Kemarin ya sempat saya bilang, Pastor Hendra, bisa nggak temanya itu cuma gambar aja gitu kan? Gambarnya ya salah satu produk sepatu ya. Nah, oke, tapi nggak lucu lah Mario. Ya udah kita buat just do it. Jadi udah tahu lah. Temanya adalah just do it. Ya. Saya secara pribadi melihat logonya itu, saya pribadi punya filosofi atas logo itu ya. Saya pribadi ya, saya nggak mau filosofi dari produknya. Saya punya filosofi. Ketika memang kita lagi stuck dan memang lagi turun, nggak apa-apa biarkan dulu turun, tapi masuk ke kedalamannya adalah kedalaman Allah ya. Jadi kita coba ke solid silent ya, merenung di dalam kekudusan Allah ya, kita turun, merenung ke dalam hati yang terdalam, baru Tuhan akan angkat. Tuhan akan angkat akan lebih tinggi daripada ketika titik stuck kita di sini, ketika kita mau ya solitude silent ya bersama Tuhan, kita tahu apa rancangan Tuhan. Turun, Tuhan pasti akan naikkan. Itu. Ya. Filosofi ini makanya di Yosua ini berasa banget, ya kan? Saya berasa banget ketika baca Yosua ini. Bagaimana Yosua diangkat Tuhan. Begitu hebat. Ya. Seperti yang pertama bahwa Yosua itu emang abdinya Musa awalnya ketika jalan. Jadi saya percaya Yosua ini sering mendengar ya. Memang dalam perjalanan yang 40 tahun kita mungkin kita juga dengar dari Pak
Samuel Pang ya, bagaimana Musa itu bawa jalan terus banyak diam gitu kan, berkemah. Nah, pada saat berkemah itu apa sih yang dilakukan? Nah, waktu itu tidak ada tulisan, lebih kepada sistemnya untuk mengabarkan itu secara langsung gitu kan, bercerita. Nah, saya percaya Musa akan bercerita tentang itu kepada seluruh bangsa Israel yang ikut ya. Terus jadi Yosua dalam hal ini secara pribadi mengenal Musa, mengenal karakter Musa. Sampai suatu titik ketika Tuhan tidak berkenan pada Musa untuk yang bersangkutan masuk ke Kanaan, Tuhan minta tunjuk Yosua. Yosua masih belia. Nah, di sini kita coba masuk ya. Bagaimana Yosua ini dipakai Allah begitu hebat. Ya. Yosua pasal 1, nanti kita lebih kepada Yosua pasal 3, kita bercerita di Yosua ya, pasal 3. Oh ya, Yosua itu terlahir namanya Hosea, diganti oleh Musa. Ketika dia jadi abdi Musa, diganti oleh Musa menjadi Yosua. Yosua pelafalnya mirip dengan Yesus gitu ya. Yang artinya apa? Artinya adalah Yahweh, YHWH adalah keselamatan. Ya. Yosua adalah Yahweh adalah keselamatan, itu ya arti nama dari Yosua ya. Yosua juga pada saat muda sudah diminta oleh Allah melalui Musa untuk berperang ya. Dia yang memimpin perang pada saat itu Musa dan harus angkat tangan. Pada saat angkat tangan Yosua menang, tentara Yosua ya. Itu kita pernah dengar itu ya. Oke. Kita masuklah ke Yosua pasal 1 itu dari ayat pertama sampai dengan ayat ayat 9 itu pengajaran ya. Tuhan ngajarin lagi, mengulang lagi. Nah, mengulang lagi ke Yosua. Yosua harus begini, jangan kecut ya kan. Sampai Tuhan janjikan sesuatu gitu. Nanti pokoknya kamu akan jadi jadi orangku lah intinya gitu ya. Nah, Yosua terima itu di pasal 1. Nah, masuk ke pasal 3, Yosua mulai itu. Jadi di pasal 3 itu di pinggir ya istilahnya Yosua dan umat Israel itu sekitar 2,5 juta itu ada di pinggir sungai Yordan yang tengah menguap. Dikatakan di situ ya di ayat yang ke-1 ya, pasal 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Nah, 3 hari Yosua juga tidak mendapatkan ya. Setelah di pasal 1 Yosua digembleng oleh Tuhan, di pasal ini Yosua 3 hari yang bangsa Israel tidak mendapatkan perintah Tuhan. Ada kekosongan gitu ya kan. Tapi kembali kita lihat ya, Yosua punya hati, punya punya ketaatan atas perintah Tuhan. Ya kan? Sampai di pasal 5, di ayat 5 sama 6, boleh bantu ya Pak Hendra di pasal 5 atau saya bacakan aja ya. Pasal ayat ke-5 dan 6 di pasal 3 ya. Ketika tidak mendapatkan apa, Yosua melakukan apa? Ini yang hebatnya saya pikir ya. Ini aha moment ya. Ini salah satu aha moment atau wow momennya dari Yosua. Yosua berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Yosua melakukan dulu sesuatu. Ketika diam hening, bangsa Israel tidak mendapatkan tanda apapun dari Allah. Yosua melakukan suatu tindakan
ya, suatu tindakan yang Tuhan berkenan. Kenapa berkenan? Ayat 6-nya, ya kan? Ayat 7-nya, kita lihat ya. Setelah Yosua mengatakan itu apa? Setelah mengatakan 5 dan 6 ya, di sini di ayat 5 dan 6, setelah ada perkataan itu, baru Tuhan mengatakan sesuatu kepada Yosua. Apa yang dikatakan Tuhan? Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Ingat ya, pada hari ini mulai aku membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi saudaraku ya, di sini pertama kali just do it. Ketika kita ada di dalam rancangan Tuhan, lakukan saja. Just do it. Lakukan saja. Tuhan berkenan. Ketika Yusuf mengatakan kepada bangsa-bangsa itu, ayo, ya kan? Ayo, menyeberang, yuk. Tuhan berkenan. Mulailah di situ Tuhan akan membesarkan nama Yosua. Baru akan tuh ya. Nah, bagaimana caranya? Yosua akhirnya mau nyeberangi sungai Yordan yang tengah meluap itu. Diperintahkan di sini ya. Diperintahkan di sini bahwa yang membawa tabut perjanjiannya, dibilangnya kan gitu ya. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan. Tabut perjanjian ini jalan di depan. Ini sesuatu hal ya, breakthrough ya, yang dilakukan Yosua melalui Allah tentunya. Udah, tabut perjanjian jalan di depan dulu untuk menyeberang menyeberangi sungai Yordan tersebut. Ini hebatnya ya, saya pikir ya, ini hebatnya. Jarang terjadi waktu di zaman Musa itu, Musa dulu di depan. Bukan tabut perjanjian atau para imam. Tapi di sini Yosua melakukan breakthrough karena Tuhan juga ya dalam artian, ayo kuduskan dulu. Kan kembali kuduskan. Beberapa kali memang di pasal ini Tuhan minta kekudusan itu. Jelas-jelas Tuhan meminta kekudusan itu. Kenapa? Seperti kemarin saya juga dapatkan momen juga Pak Hendra bilang, Mario, lihat deh, baca deh katanya gitu kan. Kenapa? Di ayat 4 itu dikatakan demikian ya, benar juga gitu kan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya dan jangan mendekatinya. Bayangkan, benar juga ya. Ketika Pak Hendra ngomong gitu, iya loh, kita hitung 2000 hasta berapa sih? 2000 kali 40 cm ya. Satu hasta itu. Ya. Sekitar berapa tuh? Jadi jarak antara tabut dengan orang-orang yang akan melewati sungai Yordan itu harus 2000 hasta. Begitu mau dikuduskannya Allah oleh Yosua ya, dalam ini sebagai pimpinan orang Israel. Begitu mau Yosua menguduskan Allahnya untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi lucu juga di sini apa yang terjadi ya kan ketika hal ini dilakukan. Jadi para imam yang membawa tabut perjanjian itu jalan akhirnya. Ya udah, dia menjejakkan kaki, waktu itu masih meluap ya, sungai Yordan masih meluap. Waktu itu sungai Yordan masih meluap, menjejakkan kaki para imam itu. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa loh. Nggak seperti waktu Musa mau lewati laut mati, dia tekan tongkatnya itu membelah dulu, baru bangsa Israel jalan. Di sini enggak. Jadi para imam tuh, ya saya mungkin aja. Para imam waktu jalan menjejakkan kaki, loh, Yosua, ini benar nggak perkataanmu? Nggak ada kejadian apa-apa, tetap kok airnya gitu kan.
Sampai di pertengahan, setelah sampai ke pinggang, baru terjadi sesuatu. Bayangkan ya, ketika jalan itu apa yang ada di pikiran daripada para imam, atau mungkin umat Israel, ya, umat Israel yang melihat, kebetulan melihat, mungkin yang paling depan agak melihat gitu kan. Yosua, kamu tidak melakukan sesuatu seperti Musa dulu. Bisa terjadi, ya kan, seperti hal itu. Kita tahu kan, umat Israel itu kan tegar tengkuk dan selalu protes gitu kan. Tapi enggak, ya hebatnya umat Israel tidak. Dan Tabu Perjanjian itu jalan sampai pada satu titik benar Tuhan lakukan mujizat itu. Sibak semua. Ya, air yang ke atas diam, yang ke bawah mengalir. Kering itu. Nah, di sini juga kita belajar ya. Yosua dalam hal ini sudah melakukan imannya. Sudah mempraktekkan imannya. Dalam mengenal Tuhan ada tiga sih ya, ada tiga jalan untuk mengenal Tuhan orang-orang itu. Satu adalah rasionalisme, kedua adalah empirisme, ketiga adalah iman. Nah, yang dilakukan Yosua adalah langkah ketiga, iman. Dia tidak melihat itu, pokoknya. Dia juga tidak menuntut kepada Tuhan seperti Musa. Apa yang di tangan, apa ya Tuhan, untuk aku membuktikan nih umat Israel nih, apa Tuhan? Dia tidak melakukan itu. Musa melakukan. Malah 3 kali Musa mencoba untuk menolak Tuhan. 3 kali Musa menolak Tuhan. Tuhan penuh kasih kepada Musa. Tapi di sini kita belajar ya, Yosua 1 pasal sampai ke ayat 6 tadi diajarin Tuhan habis-habisan, dan Yosua ambil itu. Tidak hanya Yosua mendengar, tapi mempraktekannya. Yosua tidak tanya, Tuhan apa ini? Apa yang ada di tanganku? Tuhan, aku ini keluh, ya kan? Udah utus saja siapa? Bukan jangan aku. Joshua tidak melakukan itu. Jadi Joshua singkirkan semua itu. Joshua beriman. Karena dikatakan oleh Tuhan kan, jangan kamu kecut. Jangan sekali-kali kamu kecut. Akhirnya apa terjadi? Benar. Mujizat itu terjadi. Jadi sungai Yordan itu kering. Benar-benar kering. Dan umat Israel boleh berjalan di situ. Berjalan dan menyeberangi Kanaan dengan kekeringan. Nah, dari cerita ini kita belajar dari Yosua bahwa dia melakukan langkah iman yang benar ya. Dia melakukan langkah iman yang benar bahwa Tuhan pasti melakukan. Tuhan pasti merancangkan sesuatu. Apalagi purpose-nya Yosua ini untuk nyampe ke Kanaan itu, dia harus membagi-bagi tanah-tanah warisan itu yang sudah dikatakan oleh Musa. Purpose-nya itu. Yosua punya kejujuran, Yosua punya ketaatan, ya kan? Yosua punya kerendahan hati, Yosua juga punya empati. Nah, ini bekal daripada Yosua sehingga Tuhan sangat berkenan. Akhirnya kan setelah itu apa yang terjadi? Lihat ya, setelah umat Israel melewati Kanaan dan berhasil, Yosua apa? Bilang kepada 12 puak-puak daripada bangsa Israel itu, ya kan? Dia bilang ambil batu, bikin suatu peringatan. Yosua tuh memikirkan ya cucu-cucu atau keturunan-keturunannya akan datang. Yosua memikirkan itu sehingga dia buat
batu ya, batu yang ditumpuk 12 untuk sebagai peringatan. Nah, kita mau seperti apa nih? Apakah kita mau seperti orang-orang kebanyakan bahwa cuma suatu monumen, ya kan, yang orang tidak ngerti monumen apa? Atau kita memberikan suatu peringatan kepada keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, anak cucu cicit kita kemudian. Lakukan seperti Yosua. Berikan suatu batu supaya diperingatkan kepada keturunan kita. Ini loh, Allahmu seperti ini. Tuhan Yesus seperti ini. Lakukan seperti Yosua. Ya. Makanya Yosua sejak saat itu, seperti janji Tuhan yang tadi, bahwa mulai saat itu, namamu akan dibesarkan di antara umat Israel. Dan terjadi, ya, terjadi akhirnya. Jadi saudaraku, kenapa sih Yosua sampai demikian gitu ya? Itu bahwa Yosua punya iman. Yosua mau berjalan di dalam imannya. Yosua mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan dari hal apa yang Yosua katakan, ya kan, waktu di pasal 1 itu, ketika Yosua mendengar ajaran Tuhan, dia juga mengimpartasikan ke umat-umat Israel. Sampai ya umat Israel pun percaya pada Yosua. Seperti dikatakan di pasal 1 ya. Di sini ada suatu keyakinan dari Yosua ya. Setelah itu di pasal 1 ayat ke-16, lalu mereka menjawab Yosua. Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Jadi ini ya buah daripada apa yang Yosua lakukan. Apa yang Yosua dapatkan dari Allah. Buah daripada itu bahwa kita mendapatkan suatu kemuliaan yang Tuhan berikan. Sampai umat Israel mengatakan itu. Pokoknya apa yang kamu katakan, aku ikut. Begitu hebat, begitu dahsyatnya. Ya. Jadi saudaraku, sampai di ujungnya Yosua setelah membagikan tanah-tanah warisan itu ya, Yosua juga mendeklar dirinya gitu ya kan. Mendeklar dirinya. Nah, ini yang kita mau juga ya, bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak akan goyah, dan satu saat ya kan, bahwa saatnya kita harus juga mendeklar gitu ya, seperti yang Yosua deklar. Kita baca di Yosua 24 ya. Kita baca di Yosua 24 ayat yang ke-14 dan 15. Ini menjadi juga peringatan kepada kita. Kita harus melakukan itu, mendeklar itu saat ini juga, setelah ini juga kita deklar. Yosua 24 ayat 14 dan 15 ya. Kita baca di sini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan, dalam hal ini Yahweh ya, Tuhannya Tuhan huruf besar ya, beribadahlah kepada Yahweh. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Ini ya, frasa terakhir ini lihat ya, kita baca, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang dipercaya. Tuhan Yesus ya kan, dan Allah Bapa.
Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari Yosua. Jadi ada suatu kerendahan hati, ada suatu ketaatan, ada suatu penundukan diri ya dari Yosua. Ada suatu hal yang Yosua selalu melihat, ada suatu kebaikan di depan. Ada suatu kebaikan yang Allah rancangkan di depan bagi kita. Kita mau turutnya, kita mau taatnya atas semua yang Tuhan rancangkan kepada kita. Kuncinya apa? Ketika kita menerima apa yang Tuhan mau pada kita, lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu. Seperti Yosua, dia melakukan dulu. Dan saat itu juga Tuhan sudah berjanji juga kepada kita. Mulai hari ini, ya, namamu akan dibesarkan. Namamu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, kami sudah mendengar Tuhan apa yang Yosua dan kitab Yosua ajarkan kepada kami, Tuhan. Saya percaya, Tuhan, ketika kami ada di dalam rancangan, kami hanya perlu bertindak saja, lakukan saja apa yang seperti yang Engkau maui, Tuhan, kepada kami semua. Saya percaya, Tuhan, ketika kami mau taat dan tunduk atas setiap rancangan, Engkau akan memulai membesarkan kami. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan kepada kami semua, Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh juga dimuliakan. Terima kasih ya Bapak untuk bacaan hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menyerapnya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak. Amin. Terima kasih Pak Mario yang sudah menyampaikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita mau berfellowship nanti bersama Pak Mario sampai jam 7 pagi. Namun sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Boleh minta tolong Ibu Astuti untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Astuti. Ya, bisa di-unmute mic-nya sekarang, Bu. Oke, thank you. Bu Astuti, apa kabar pagi hari ini? Sudah lebih baik, Pak. Oh iya, suaranya terdengar lebih bagus ya. Puji Tuhan, pemulihan terjadi pada Bu Astuti. Bu Astuti, mohon bantu doa syafaat pagi hari ini dan nanti doa berkatnya mohon bantu Ibu Mulyatin. Baik, saudaraku yang mau didoakan pagi hari ini boleh raise hand. Silakan, biar saya lihat tangannya. Boleh diangkat ya, Pak Hendra. Ya mau minta doain ya teman aku namanya Stella. Lehernya ada benjolan. Jadi minta tolong teman-teman doain supaya itu bukan suatu yang sangat membahayakan lah. Saya anggap supaya itu jadinya cuma benjolan biasa aja dan segera sembuh. Namanya Stella ya Bu Astuti. Ada benjolan di lehernya. Makasih. Oke. Kemudian ada Ibu Herawati. Silakan Bu Herawati. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Mario buat firman-Nya. Just do it. Kerjakan saja apa yang Tuhan suruh ya. Makasih. Pagi Bu Astuti, tolong doain kami ya Bu. Kami ada rencana tanggal 24 mau berangkat pergi bersama keluarga semua. Nah, biarin semua kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan jagain, lindungin, pagarin kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Maaf, mau pergi ke jalan-jalan atau? Kami mau jalan-jalan, mau ke Jepang. Jadi 3 keluarga ya.
sama besan, sama mantu, sama anak-anak. Makasih Bu, biarin sehat semua. Oke. Tuhan berkati. Ya, Bu Hera. Jangan lupa oleh-olehnya dari Jepang ya. Just kidding ya, Bu Hera. Oke, saudara, ada lagi yang lain yang mau didoakan? Mungkin aku nanti ikutnya karena jamnya kan beda 2 jam. Ikutnya pakai itu kali ya. Karena kita naik kendaraan umum di sana jadi ngitir-ngitir gitu. Aku paling ikutnya pakai apa? Nggak kelihatan muka, no audio. Makasih. Oke. Dan Ya, berkati. oke Bu Hera, terima kasih. Yang ya Pak Simon, silakan Pak Simon. Rasa kami yakin penyembahan itu menguatkan kita semua, dan terima kasih Pak Mario penyampaian firman-Nya mengingatkan kita perjalanan dari Musa orang-orang Israel menuju tanah Kanaan dan tabut perjanjian yang kita agungkan. Saya mohon kita berdoa pada saat ini COVID-nya mulai melonjak, ya juga di Singapura yang mulai melonjak. Kita berdoa supaya semua kita yang menerima vaksin dan imun tubuh dan Tuhan Yesus mengurapi kita dengan bertambahan imun kekuatan dari surga. Dan saya juga mohon doanya anak saya dan cucu saya akan berlibur tanggal 24 ke Singapura dan sekalian check up PHT ya, anak cucu saya yang kecil namanya Crowy, agar PHT-nya tidak terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan. Demikian pertolongan doa di atas segala-galanya. Doa bagi orang yang percaya, sangat besar kuasanya. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Simon. Kemudian ada yang lain yang mau didoakan? Kalau tidak ada, Ibu Astuti silakan. Baik, selamat pagi semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, anak-anaknya. Betapa kami bersyukur pagi ini Tuhan. Lagi karena anugerah-Mu kami boleh mengikuti ibadah pagi ini. Dan kami boleh diteguhkan lagi dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Mario ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu kepada hamba-Mu ini. Untuk menyampaikan kebenaran yang harus kami lakukan, tidak sekedar mendengar. Tolong kami dan mampukan kami dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia ya Tuhan. Terkadang kami tidak taat oleh karena hal-hal tertentu ya Tuhan. Sebab itu pagi ini kami mohon belas kasihan-Mu. Roh Kudus terus bekerja menolong kami untuk kami taat. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tidak terkecuali. Terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Engkau menolong kami ya Tuhan. Dan kami sehati juga berdoa buat saudara-saudara kami dalam komunitas GWG ini. Untuk tetap bersatu sehati ya Tuhan. Saling menopang di dalam doa sembahyang kami. Karena kami adalah sebagai keluarga Allah ya Tuhan. Saling menguatkan. Ini adalah doa-Mu Bapa. Untuk kami tetap menjadi satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Stella, teman dari Pak Hendra ya Tuhan. Ada benjolan di leher. Bapa, kami berdoa, Tuhan tolong jamah benjolan ini tidak mengkhawatirkan dan tidak menjadi sesuatu hal yang merisaukan hati Bu Stella. Ini hanya kelenjar biasa ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Kami bersama-sama sehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat benjolan ini ya Tuhan. Kalaupun Bu Stella dalam pemeriksaan dokter atau mengkonsumsi obatan apapun itu Tuhan, usaha untuk penyembuhan. Tuhan, jamah sekali lagi memohon. Bilur-bilur darah Yesus menolong Ibu Stella. Dalam nama Tuhan benjolan itu boleh diangkat
dengan caramu yang ajaib, sehingga tidak mengkhawatirkan lagi. Angkat segala kegelisahan ataupun ketakutan dari Ibu Stella ya Tuhan. Karena firman-Mu sendiri berkata, hati yang gembira adalah obat ya Tuhan. Kalau Tuhan tolong hamba, Kau juga tolong untuk Ibu Stella ini ya Tuhan. Kau tolong teman-teman yang lain, Engkau juga tolong Ibu Stella ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberi damai sejahtera sukacita untuk Ibu Stella. Dan kami percaya hasil pemeriksaan atau apapun itu, tetap Bu Stella boleh mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bu Hera dan keluarga, besan, mantu, ataupun cucu. 3 keluarga ini yang akan pergi ke Jepang. Tuhan tolong tutup bungkus dengan darah Yesus. Kesehatan yang prima dari mulai berangkat sampai pada tujuan. Bersukacita menikmati berkat Tuhan dan sampai pulangnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua kendaraan yang ditumpanginya, baik mobil, pesawat, apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengontrol semuanya Bapa. Dan baik-baik saja ya Tuhan. Sampai kembali di sini tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh mendengar satu kesaksian bahwa Tuhan menyertai keluarga Bu Hera dengan selamat. Kami akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menyertai keluarga ini tidak kurang suatu apapun. Khususnya untuk kesehatan Bu Hera, anak-anak dan cucu mantu besan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Bisa join juga dalam GWG lewat bentuk apapun Bapak. Bu Hera tetap diberkati dan tetap kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Simon yang terbeban adanya COVID yang sudah mulai ada di daerah atau di negara tertentu. Bapa, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa apapun ya Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam pengetahuan-Mu. Tapi kami percaya satu hal janji-Mu bahwa Engkau nggak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Dalam bentuk apapun Kau tetap menyertai kami ya Tuhan. COVID apapun bisa terjadi. Tapi kuasa-Mu lebih dahsyat dari kuasa apapun. Maka Engkau juga akan menolong, menghindarkan kami dari bentuk COVID apapun, bahkan penyakit apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menjaga negara kami melalui doa anak-anak Tuhan. Bangkitkan semangat anak-anak Tuhan Bapak untuk terus berdoa buat keamanan bangsa kami. Dijauhkan dari COVID. Karena teman-teman kami, sepupu kami yang merayakan mau merayakan hari raya Idul Fitri ini ya Tuhan. Mereka berkumpul dengan keluarga. Tuhan, Kau juga menjaga mereka. Mereka juga biji mata-Mu ya Tuhan. Celikkan mata iman mereka Bapak. Roh agamawi yang mengikat mereka, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kubu benteng pertama mengikat mereka, gengsi mereka Tuhan. Tuhan tolong Bapak. Celikkan sekali lagi mata iman mereka, agar mereka mau mengenal Engkau, jalan kebenaran dan kehidupan yang ada di tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, selamatkan saudara-saudara sepupu kami ini. Tuhan juga menjaga mereka ketika mereka berkumpul, sehingga tidak terjangkit COVID ataupun virus apa saja yang merajalela saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga rencana cucu dan anak yang akan pergi ke Singapura jalan-jalan ataupun dalam pemeriksaan THT buat Krofi ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hasil pemeriksaannya baik-baik saja Bapak untuk THT-nya. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan untuk keluarga Pak Simon ini ya Tuhan, khususnya untuk cucu yang akan berobat. Engkau berkati obat-obat yang akan dipakainya Bapa. Dan mereka boleh menyaksikan kebesaran-Mu bahwa Krofi sudah sehat kembali, tidak ada sesuatu penyakit apapun yang di dalam pemeriksaan THT ini Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain yang mungkin tidak menyampaikan doa-doa syafaatnya, tapi kami percaya Engkau juga menolong mereka dalam pergumulan.
baik dalam pergumulan rumah tangga, baik dalam pelayanan, atau apa saja dalam pekerjaan. Tuhan, Kau campur tangan menolong, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk kekasih kami, saudara kami Fani ya Tuhan, Engkau juga terus bekerja dalam kehidupan Fani. Melalui sakitnya Fani terus jadi berkat dalam keluarganya. Engkau juga terus pakai keluarga ini. Madam yang tidak bersama kami pun Tuhan juga menolong dengan kesehatan ekstra. Karena begitu padatnya pelayanan yang ada. Ibu Kristen Manik atau Ibu Sarah, semua hamba-hamba Tuhan yang jauh dari kami di luar negeri sana. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan di tengah-tengah negara yang perang ya Tuhan, Engkau menjaga anak-anak-Mu ini sebagai biji mata-Mu. Kami ingat Pak Ben juga Tuhan berkati kesehatannya di dalam usianya, tapi yang sudah lebih dari kami ya Tuhan, namun tetap bekerja, tetap belajar. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapak Samuel Pang juga ya Tuhan, semua hamba tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan mengurapi dan menolong dengan kesehatan yang prima ya Tuhan. Satukan terus juga pengurus GWG, tidak terkecuali ya Tuhan, baik Pak Endra, Bu Lisa, bahkan juga untuk teman-teman lain yang lama tidak bergabung bersama kami, Pak Rama, di mana dia Tuhan, biarlah dia dalam kontrol kuasa-Mu juga ya Bapa. Ikat kami terus dengan kuasa darah-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa, bersama Pak Bobi dan teman-teman yang lain, agar kami tetap satu ya Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan melalui GWG ini ya Tuhan. Ada banyak jiwa juga yang boleh datang kepadamu melalui GWG ini ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang lain juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk Ibu Mul juga ya Tuhan. Engkau juga memberkati terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam pelayanannya ya Tuhan. Di dalam kesehariannya, keluarganya, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk Ibu Evi, batuknya Tuhan juga rawat dan pulihkan. Banyak yang ingin kami sampaikan, doa-doa syafaat kami, tapi kami terbatas ya Tuhan. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Karena doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, baik Allah yang dikuduskan, disucikan, dan pada saat saudara dan saya dalam mengadakan tangan di hadapannya, maka Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluan dan kerinduan saudara. Sebab itu, hamba sebagai hambanya untuk menyampaikan dan memberikan segala apa yang daripada Tuhan disampaikan dan diberikannya kepada saudara dan saya. Bapa di surga, ini hamba-hamba-Mu, anak-anak kekasih-Mu, mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda mengasihi, Engkau percaya kepada-Mu, tanda Tuhan menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu, dan tanda percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa kasih buat setiap kami. Kami semua mengadakan tangan di hadapan Tuhan, dan pada waktu kami mengadakan, maka mata Tuhan terus tertuju buat setiap kami dan kuasa berkat-Mu yang Tuhan Engkau siapkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap menerima dan siap menerima akan segala kasih janji Tuhan. Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan dan kuasa Roh Kudus turun atas-Mu, diberkati segala kerinduan isi hatimu, dan Bapa terus memberikannya kepadamu. Berkat-berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat kasih karunia
yang daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Dan pada saat ini bawalah pulang dan dengan kuasa Tuhan, kemana engkau pergi dan kemana engkau berada, maka engkau membawa kuasa Tuhan. Dan engkau dilimpahi dan memberkati buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, kita boleh sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Astuti dan Bu Mol. Dan saya mau menyapa Pastor Madin. Wah, Pastor Madin ada di sini bersama kita. Luar biasa. Hai, shalom. Apa kabar Pastor Madin? Luar biasa, bagus. Haleluya, Pastor Madin bersama kami pagi hari ini. Bahkan setiap pagi ya Pastor Madin ya. Ya. Oke, Pastor Madin nanti kita mau berfellowship juga. Boleh Pastor Madin kalau mau ada yang mau dilengkapi atau ada yang mau disampaikan. Ya, pagi hari ini saya mau minta tolong kepada pagi hari ini saya